Selamat datang kembali di Vibe Positif aja. Hari ini kita akan membahas seseorang yang banyak menginspirasi anak muda Indonesia. Terutama soal bisnis, mindset, dan cara berpikir jangka panjang. Andrew Susanto. Banyak orang melihatnya dari luar, pintar, dewasa, bicaranya jelas, dan mindsetnya rapi banget. Tapi, pernahkah kamu bertanya, kenapa sih dia bisa sebaik itu dalam mengajar? Kenapa mindsetnya beda dari kebanyakan orang? Dan apa sebenarnya tujuan hidupnya? Hari ini kita akan mengupas sisi di balik layarnya, sisi manusianya. Bukan hanya sekadar kontennya. Pertama, Andrew Susanto itu bukan cuma pintar, tapi dia paham bagaimana manusia belajar. Inilah yang membuatnya berbeda. Banyak orang pintar di luar sana, tapi tidak semuanya bisa mengajarkan ilmunya dengan baik. Cara Ko Andrew mengajar itu terasa enak karena beberapa alasan. Pertama, dia pakai bahasa manusia, bukan bahasa yang rumit. Tidak ada jargon yang bikin pusing atau teori akademis yang bertele-tele. Dia selalu mulai dari pertanyaan mendasar. Masa lalu apa? Kenapa lo merasa stuck? Kenapa cara pikir lo seperti itu? Bahasanya sederhana, tapi langsung kena ke hati. Kedua, dia tidak menggurui, tapi mengajak kita untuk berpikir. Setiap contoh dan cerita yang dia bagikan selalu dipancing dengan pertanyaan seperti, kenapa bisa begini? Atau, kalau kamu di posisi ini, apa keputusan yang akan kamu ambil? Dia tidak sekadar memberikan jawaban, tapi mengajak kita menemukan jawaban itu sendiri. Ini adalah teknik pengajar profesional yang membuat kita sebagai pendengar merasa mendapatkan pencerahan dari diri sendiri. Ketiga, dan ini yang paling kuat, dia mengajar dari pengalaman, bukan teori buku. Setiap kalimatnya berasal dari pengalaman membangun bisnis, menghadapi kegagalan, menderita kerugian, melalui proses yang panjang, kerja keras, dan naik turunnya kehidupan yang nyata. Makanya saat dia berbicara, kita bisa langsung merasakan bahwa itu bukan sekadar teori, melainkan darah, keringat, dan perjalanan hidupnya. Lalu, kenapa mindset Andrew Susanto bisa begitu kuat dan rapi? Mindset itu bukan bawaan lahir, melainkan hasil dari tempaan dari lingkungan, proses, kegagalan, dan pembelajaran yang konsisten. Mindset Ko Andrew menjadi kuat karena beberapa hal. Pertama, dia selalu berpikir jangka panjang. Dia tidak peduli dengan uang cepat, viralitas sesaat, atau pamer kekayaan. Fokusnya adalah pada membangun nilai, membangun keterampilan, membangun ketahanan mental, dan membangun fondasi yang kokoh untuk belasan tahun ke depan. Ini adalah mindset orang-orang besar. Kedua, dia sudah berdamai dengan egonya. Ini poin yang sangat penting. Orang yang egonya tinggi akan sulit untuk berkembang. Tapi Andrew, dia sering mengatakan, yang membuat orang miskin bukanlah kekurangan uang, tapi kekurangan mindset. Dan dia sendiri terus belajar, tetap rendah hati, dan selalu terbuka terhadap wawasan baru. Orang yang bisa mengakui saya masih belajar adalah orang yang akan terus naik level. Ketiga, dia fokus pada solusi, bukan drama. Semua kontennya selalu simpel. Ada masalah, lalu dianalisis, dicari solusinya, dan langsung diambil tindakan. Tidak berputar-putar, tidak lebay, dan tidak penuh drama. Ini adalah tanda orang dengan mental seorang pembangun, bukan mental korban. Keempat, dia punya disiplin yang jarang dimiliki orang lain. Coba perhatikan cara dia berbicara. Terstruktur, cara dia menjelaskan, sistematis, cara dia memaparkan konsep, bertahap, jelas, dan mudah dicerna. Orang seperti ini hanya lahir dari kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun. Membaca, membangun bisnis, mengatur waktu, fokus pada prioritas, dan melatih diri untuk berpikir jernih. Itulah mengapa mindsetnya sangat rapi dan didasari oleh logika. Sekarang, mari kita bicara tentang apa tujuan hidup Andrew Susanto sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Tujuannya bukanlah untuk menjadi guru, melainkan untuk membantu orang lain berpikir dengan benar. Dia selalu menekankan bahwa menjadi kaya itu bukan hanya soal uang, tapi soal cara melihat dunia. Tujuan pertamanya adalah membangun generasi muda yang lebih cerdas secara finansial. Dia ingin anak muda Indonesia tidak jatuh ke dalam perangkap utang yang tidak perlu, mentau miskin, mentau konsumtif, keputusan impulsif, atau gaya hidup yang hanya demi gengsi. Dia ingin orang-orang sadar bahwa kekayaan itu bukan tentang gaya hidup, melainkan tentang strategi.
Tujuan keduanya adalah membantu orang keluar dari perangkap mindset lama. Dia mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Cara melatih disiplin, cara berpikir objektif, cara melihat peluang, cara mengatur emosi, cara mengelola risiko, dan cara memahami diri sendiri. Ini bukan materi yang mudah, tapi dia berhasil menyederhanakannya. Tujuan ketiganya adalah menjadi jembatan agar orang-orang bisa naik level dalam hidup mereka. Dia ingin orang yang mendengarkannya menjadi lebih bangkit, lebih bijak, lebih tenang, lebih visioner, lebih percaya diri, dan lebih mengerti tentang hidup. Ko Andrew tidak memberikan kita ikan, tapi dia memberikan pancingan dan mengajarkan kita cara menggunakannya. Jadi, sebagai kesimpulan, kenapa Andrew Susanto begitu berbeda? Karena dia mengajar dari hati, punya visi yang besar, dan paham psikologi manusia. Dia belajar dari pengalaman nyata, tidak sombong, dan tulus ingin membantu orang lain, bukan mencari validasi. Dan yang paling penting, dia ingin masyarakat Indonesia memiliki mindset yang kuat agar masa depan mereka lebih cerah. Itu bukan sekadar konten. Itu adalah misi hidupnya. Kalau kamu merasa konten Ko Andrew seringkali terasa ngeh banget di kepala, itu bukanlah kebetulan. Itu karena cara dia mengajar. Bukan sekadar memberikan tips, tapi menawarkan perubahan cara berpikir. Dan orang yang mampu mengubah mindset orang lain, dialah guru yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan Vibe Positif Aja. Jangan lupa untuk terus belajar dan bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.